Shalom. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Senang sekali saya ini untuk pertama kali saya ada di Kucing bersama dengan Pak Sony, dan di sini ketemu dengan Pastor Bremen, ketemu dengan Pastor Philip juga namanya, ya, dengan saya. Saya mengembalakan di GKPB, ya, Gereja Kristen Perjanjian Baru di wilayah Jakarta Barat, ya, West Jakarta. Saya mengembalakan jemaat ya seperti ini juga, dan mereka tahu kalau saya ada di Kucing saat ini, sehingga saya nggak ada di sana bersama-sama dengan mereka. Saya sudah bilang minggu yang lalu, minggu depan saya nggak ada di sini, bukan saya kemana-mana, tapi saya akan ke Kucing, ketemu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Dan puji Tuhan, saya melihat kota ini indah sekali, dan saya melihat bangunan-bangunan yang tertata dengan rapi, sehingga menambah saya menikmati akan bangunan-bangunan yang ada itu. Saya melayani di gereja ini sudah 23 tahun saya pelayanan, dan gereja kami adalah gereja yang ada di bawah payung ya PGI atau Persatuan Gereja Indonesia. Dan sebelum saya di gereja ini, saya di Youth Mission. Saya di Youth Mission, saya angkatan pertama. Kalau saudara ada yang kenal Pak Vicky Tumion pernah di sini, nah itu adalah adik kelas saya, ya, adik kelas saya. Saya angkatan pertama, beliau mungkin angkatan ke-9 atau ke-10. Sedangkan Pak Franky kalau ada yang kenal, itu dia angkatan yang ketiga. Saya ingat Pak Franky angkatan ketiga, Pak Vicky Tumion bawahnya lagi. Tapi kami mengucap syukur sama Tuhan, setelah usia bertambah, tahun semakin bertambah, kami semakin cinta Tuhan, dan saya melihat mereka juga cinta Tuhan, ya. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Batam, ada tempat-tempat yang lain. Dan saya senang kalau ketemu hamba-hamba Tuhan, sebab kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya punya anak satu, anak saya itu sudah gede, sudah 21-22 tahun, ya, 21, dan itu ya dia adalah orang yang suka musik, ya, musik, main piano, main gitar, sekolah minggu, dan nangani anak-anak muda, ya. Dan saya percaya kalau ada anak-anak muda yang kuat di satu gereja, maka gereja itu akan bertumbuh dengan pesat dan dengan luar biasa. Amin. Jadi itu saya minta supaya anak-anak muda di sini juga sama-sama punya passion, punya antusias untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ya. Nah, pelayan-pelayan Tuhan yang ada juga semakin bekerja, semakin Tuhan mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan sejak saya usia 17-18 tahun, ya. Saya juga dulu suka main musik, ya, saya main musik, ngajar sekolah minggu, dan dari situ Tuhan mengatakan kalau kamu setia dalam hal yang kecil, aku akan beri kamu hal yang besar, ya. Kalau yang besar kita setia, semakin besar. Nah, satu hal yang terakhir saya ingin, saya lihat gereja saudara makin maju. Saya di sana mempunyai program 3-in-1, ya. Saya akan bagikan di sini. Yang pertama adalah satu orang membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Satu orang membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Nah, saya yakin kalau masing-masing kita menjalankan akan hal itu, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin kita ada kebaktian di sini 2 kali, barangkali 3 kali, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Di nama Tuhan. Inilah kesaksian saya, dan nanti kalau ke Jakarta ya mampir di sana. Saya senang sekali, saya bilang Pastor Philip, nanti kalau ke Jakarta sekali-sekali di sana bisa kesaksian, bisa sharing, dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Ini kesaksian saya. Ya, semalam saya menikmati kebaktian bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara yang ada di sini, dan pagi ini saya menikmati bersama-sama dengan Pak Sony yang ada bersama-sama dengan kita. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali, saudara. Bapak yang baik, Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa, mentari cerah, hidup kami boleh baik, boleh sehat, kami tetap dapat bernafas, dan di pagi ini kami dapat memuliakan Tuhan. Sungguh waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah Bapak apa yang kami lakukan di pagi ini menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Demikian juga saat ini tibalah waktunya untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, berkata-katalah kepada kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati yang rindu kepadamu Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga kami tidak cuma mendengar firman-Mu, tapi biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan berdiri di depan umat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya Bapa apa yang hamba-Mu sampaikan itu datang daripada-Mu Tuhan, sehingga Bapa di surga itu boleh membuat nama-Mu saja yang dipermuliakan. Oleh karena Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus mengambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya senang walaupun tidak terlalu mengerti, karena tadi Pastor Gremon menyampaikan dalam bahasa Iban tentang saudara-saudara yang akan pergi ke Johor, ya. Tapi yang jelas saya percaya mereka pergi ke sana karena mereka apa saudaraku? Mau melakukan pekerjaan baik, pekerjaannya Tuhan saudara, ya. Jadi seharusnya memang kita itu melakukan pekerjaan baik saudara, ya. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan, dan itu kata firman Tuhan seperti itu saudara, ya. Dan hari ini kita akan melihat dalam tema kita di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, yaitu melakukan pekerjaan baik. Mari kita lihat ayat Alkitabnya yang ada di dalam Efesus pasal yang kedua. Saya akan memulai dengan satu ayat, Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Bagi saudara yang sudah membawa Alkitab ataupun saudara memakai tab kudus, ya. Betul ya? Apa namanya tab sama ya? Tablet. Ya, tablet kudus kan ada Alkitabnya sekarang. Ya, tapi ada juga orang yang tabletnya tidak kudus karena tidak diisi oleh Alkitab. Diisinya hanya oleh hal-hal yang duniawi, saudaraku. Apalagi yang bersifat pornografi. Ya, mari kita tanggalkan itu. Itu bukan bagian orang percaya. Tapi kita harus tab kudus. Isinya harus ada Bible di situ. Nah, hari ini kita buka dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. Saya membiasakan untuk menghormati firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Amin saudara. Saya undang untuk berdiri, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sehingga saudara tidak akan mengantuk. Ada bangkit berdiri, ada duduk saudara, ya. Jadi Tuhan mengatakan kita ini harusnya melakukan pekerjaan baik. Saya semalam sampaikan ke Pastor Gremon sambil, karena saya dengar disebut-sebut Kamboja saudaraku. Jadi saya baru 3 minggu saya pulang dari Kamboja saudara, ya. Ngapain saya ke Kamboja saudaraku? Sebagai hamba Tuhan bukan wisata saudara, ya, bukan rekreasi. Setiap saya pergi ke suatu tempat, apalagi hari-hari ini Tuhan memberikan pernyataan dalam hati saya saudaraku, untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa saudara. Saya terinspirasi sebuah bacaan yang saya baca tentang mahasiswa di Indonesia University saudara. Di situ ada seorang dosen namanya Renaldi Gasali, dia bilang, kalau kau jadi mahasiswaku katanya, kau harus pergi ke luar negeri supaya engkau tahu nasionalisme, supaya engkau tahu di tempat lain, negara lain kemajuannya, seperti saudaraku. Dan kemudian akhirnya apa? Ada mahasiswa yang kemudian saudaraku, dosen ini terkejut. Mengapa? Karena wajib buat paspor. Setelah punya paspor saudaraku, terkejut dia. Ada seorang mahasiswa itu sampai 30 hampir 40 negara dia kunjungi saudara. Saya pikir ini bukan orang Kristen tapi bisa pergi ke bangsa-bangsa. Saya ini hamba Tuhan, harusnya saya bisa pergi ke bangsa-bangsa, ya. Untuk apa? Memberitakan Injil. Karena itu kata Alkitab saudaraku kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Walaupun mungkin tidak maksimal semua orang kemudian percaya Yesus karena saya pergi saudaraku, tapi setidaknya saya ingin menggenapi firman Tuhan. Nah, itu menginspirasi saya untuk pergi ke bangsa-bangsa saudara. Ya, karena semalam disinggung Kamboja, saya bilang saya 3 minggu kemarin saya dari Kamboja. Saya pergi ke sana dan saya
sangat prihatin karena di sana hampir 80 juta itu penduduk di Kamboja, itu Kristen cuma 0,4%, saudara. Ya, dan hampir tidak ketemu, saudara, namanya gereja, namanya orang Kristen. Ya, di sana mayoritas Buddha, di mana-mana hampir itu namanya patung, tempel, Buddhist temple, saudara ya. Dan itu ada di Kamboja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya pikir atau saudara pikirkan pergi ke Kamboja itu pekerjaan baik atau tidak baik, saudaraku? Pergi ke Kamboja untuk memberitakan Injil itu pekerjaan baik atau bukan baik, saudara? Tentu itu buat saya pekerjaan baik memberitakan Injil. Tapi pergi memberitakan Injil ke suatu tempat yang jauh itu bukan perkara yang mudah, saudara. Ya, apalagi saya memang pastor. Saya di Pontianak, saya punya penggembalaan tidak sebesar ini, saudara. Saya diskusi sama Pastor Filipus dan kemudian ya mungkin belum waktunya Pak Sony dibilang gitu ya untuk besar. Ya, seperti itu, saudaraku. Ya, tapi penggembalaan saya berjalan dan istri saya juga seorang pastor, sehingga saya merasa karunia saya tidak hanya sebagai pastor tapi sebagai penginjil. Makanya saya sudah setahun ini saya berdiam diri, saudaraku. Saya tidak ingin pergi kemana-mana. Tapi kemudian Tuhan nyatakan kepada saya, ya kamu seperti burung Raja Wali. Saya tahun lalu saya sekolah di Singapura, saudaraku, di sekolah misi di Bethany University. Dan kemudian setahun ini saya pikir saya mau ke penggembalaan aja. Tapi berapa bulan yang lalu Pastor Filipus datang kepada saya bilang, saya ini sepertinya seperti Raja Wali yang lagi bulunya lagi berganti bulu, saudara. Katanya Raja Wali itu, saudaraku, ada masa tertentu bulunya itu akan rontok dan dia akan berdiam diri, saudaraku. Ya, itu ilustrasi Raja Wali dan saya pikir saya juga seperti itu. Jadi saya hampir 1 tahun ini saya tidak kemana-mana, saudaraku. Ya, tapi berapa bulan kemudian, berapa waktu yang lalu, saudaraku, dalam hati saya ini terus terngiang untuk pergi ke Kamboja, saudara. Tapi untuk pergi ke Kamboja buat saya itu sesuatu yang sulit, saudara. Kenapa? Karena saya bukan seorang penginjil yang didanai oleh lembaga misi, saudara. Saya penginjil lepas, kalau memang Tuhan pimpin saya ke suatu tempat saya akan pergi. Tapi tidak mudah buat saya, saudaraku. Mengapa? Ya, secara materi, secara dana saya tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke tempat-tempat jauh, saudara. Dan akhirnya apa, saudaraku? Secara manusia saya berpikir bagaimana saya bisa pergi ke sana. Saya berdoa, saudaraku. Pergi enggak Tuhan, pergi enggak, saya bilang gitu dalam hati saya. Tuhan katakan saya pergi, saudaraku. Tapi sampai Agustus saya bilang sama kontak person saya di Kamboja itu, saya akan datang ke negaramu pada tanggal 11 September. Tapi sampai Agustus saya belum tahu, saudaraku, saya ini pergi apa enggak. Padahal ini Tuhan kasih dalam hati saya untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi apa, saudaraku? Sampai Agustus saya belum ada tiket untuk pergi, saudaraku. Yang saya lakukan gimana? Saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa, berpuasa, saudaraku. Sampai suatu saat bagaimana? Tuhan sendiri buat jalan, saudaraku. Saya punya seorang junior yang tinggal di Aceh, pelayanan di Aceh, dan dia sukses secara materi, secara pelayanan. Dia jadi pembicara juga tingkat nasional, saudaraku. Tapi saya kurang respect kepada dia. Dia sering hormati saya di Facebook, di artikel sering dia bilang, Pastor Sony itu bapak rohani saya. Kata dia begitu, saudaraku. Walaupun dia itu secara umur lebih tua dari saya. Tapi karena saya lebih dulu meresponi panggilan Tuhan, dia mungkin baru tahun 2000-an, saya sejak tahun 90, saya responi panggilan Tuhan, saudaraku. Jadi saya dianggap senior, saudaraku. Tapi apa? Setiap datang ke Pontianak, dia tidak pernah datang ke tempat saya, saudaraku. Jadi saya, orang ini cuma ngomong aja, pikir saya gitu, saudaraku. Sampai suatu saat apa yang terjadi, saudaraku? Suatu saat saya lihat di Facebook, si ini datang ke Kalimantan Barat, ke Pontianak. Saya bilang sama istri saya, biarin aja lah. Dia kan gak pernah datang ke rumah kita, saya bilang gitu. Tapi apa, saudaraku? Suatu saat saya lihat itu hari Senin, hari Selasa sore, Selasa petang, dia muncul, saudaraku. Dan tiba-tiba, hey Pastor Sony, ayo, katanya, saudaraku. Tumben, saya bilang gitu. Angin apa yang bikin kamu datang? Enggak, saya cuma ingin datang, kata dia, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Ngomong, kemudian mau pulang, Pak Sony mau kemana? Dia bilang gitu. Saya sedang ada misi mau ke Kamboja. Terus gimana? Ya sampai sekarang saya lagi berdoa. Kenapa? Saya belum punya tiket. Dia bilang apa? Saya aja yang beliin tiket, kata dia gitu, saudara. Pikir saya, ini luar biasa nih. Dari Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan buka jalan. Ada orang datang, dia bilang saya beliin tiket. Kemudian saudaraku itu hari Selasa, hari Rabu, kemudian dikirimlah tiket itu, saudaraku, ke saya. Dan kemudian apa? Tuhan sudah jawab, saya punya tiket.
Tapi apa, tiket itu cuma tiket berangkat saudaraku. Ya, wah saya disuruh berangkat tapi gak dibeliin tiket pulang saudaraku. Ini Tuhan ini suka gurau juga ya gitu saudaraku. Tapi secara manusia saya takut, pergi enggak, ada tiket berangkat, gak ada tiket pulang, ini gimana Tuhan. Sedangkan Pontianak ke Jakarta itu kan gak bisa berenang saudaraku. Ya kan, harus juga terbang lagi saudaraku. Itu karena jauh. Akhirnya apa, saya doa lagi, ada juga kemudian lengkapi, saya dibelikan tiket sama orang. Kemudian saya dibelikan booking hotel juga di Jakarta, suruh pelayanan di sana saudaraku. Dan kemudian akhirnya apa, kawan saya di Kamboja bilang, kau kalau di Kamboja kau harus tinggal 2 malam di ibu kota Kamboja di Phnom Penh. Dan kau harus booking hotel di sana. Suruh booking hotel lagi saudaraku. Akhirnya pas saya doa, ada pula orang kasih berkat pas juga untuk saya booking hotel di Kamboja saudaraku. Kemudian apa? Saya punya tiket pergi saudaraku, tapi saya nggak punya tiket pulang saudara. Tuhan ini guru apa ya, saya bilang gitu. Masa saya suruh pergi, gak dikasih tiket pulang ini. Tuhan, secara manusia saya ini seperti Petrus, disuruh berjalan di atas air. Petrus tanya, Tuhan kalau memang engkau suruh aku berjalan di atas air, Tuhan bilang apa? Berjalanlah. Berjalan Petrus saudaraku. Tapi sayangnya Petrus ketakutan. Saya ini mau jadi Petrus atau saya mau jadi orang yang lebih baik dari Petrus saudaraku. Kalau saya melihat kondisi saya gak berani pergi saudaraku untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi apa? Saya mau belajar untuk memandang Tuhan saudaraku. Saya melangkah saudaraku. Kemudian apa? Dan kalau saya cerita ini pasti orang bilang apa? Kok sangat very stupid, dibilang gitu. Sangat bodoh kok. Kenapa? Saya mau pergi Kamboja saudaraku. Saya tidak tahu Kamboja itu pakai uang apa saudara. Saya pikir uang rupiah saya ini di sana bisa saya tukar. Ternyata maaf kata, uang kami rupiah ini gak laku di luar negeri saudara. Di Malaysia masih syukur bisa laku ya. Kita bisa ke money changer bisa tukar. Di Kamboja gak ada orang mau beli rupiah saudara. Jadi sempat Roh Kudus bilang, tukar dulu di Indonesia. Cari ke money changer. Saya beli uang Kamboja. Pak, Kamboja tidak ada jual katanya, uangnya gak jual. Kamboja di Indonesia uangnya susah untuk dibeli. Kira-kira uang Indonesia laku gak di luar negeri, di Kamboja? Jangan gak laku juga, waduh pikir saya. Jadi gimana? Akhirnya apa? Saya belilah uang dolar US saudaraku. Kan hamba Tuhan disuruh Tuhan, gak bawa modal kayak pengusaha mau pergi saudaraku. Itu pun saya mikir beli berapa ini? Udahlah saya beli $50 lah saya bilang saudaraku. Makanya saya bilang waktu saya selesai pulang dari Kamboja, saya cerita sama kawan saya bilang apa? Kok jangan-jangan gila kali ya? Tidak cuma bodoh, kok gila kali? You are not only crazy, but you are not only stupid, but you are crazy, saya bilang gitu. Kenapa saudaraku? Saya pergi ke Kamboja kemudian apa? Bawa uang $50 saudara. Orang mana berani pergi ke luar negeri bawa uang $50 saudaraku? Dan itu negeri yang kita nggak tahu. Tapi karena Tuhan saya jalan aja saudaraku. Tidak punya uang, tidak punya tiket pulang lagi saudaraku. Gila enggak saudaraku? Tapi saya sepertinya dilatih oleh Tuhan untuk berjalan dengan iman demi hari saudaraku. Saya bilang sama istri saya, maafkan mami ya, maafkan mama. Kalau saya pergi Kamboja saya gak bisa pulang. Mungkin Tuhan utus saya jadi tenaga kerja kali ya. Kayak orang Indon di sini, kerja-kerja di kedai, tapi Tuhan kan tidak seperti itu panggilan kepada saya saudara. Itu saya guru kepada istri saya. Kalau Tuhan suruh pasti Tuhan akan buat mujizat. Dan buktinya apa saudaraku? Saya baik-baik saya bisa pulang ke Indonesia kok. Di sana gimana? Tuhan cukup kan saudaraku. Kenapa? Karena saya melakukan pekerjaan baik saudaraku. Kalau kita melakukan pekerjaan baik supaya Tuhan dipermuliakan, saya percaya saudaraku, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti sanggupkan kita. Amin saudara. Saya nggak ceritakan gimana pulangnya, yang jelas saya sudah pulang ke Pontianak dan saya ada di sini saudara. Ya, nanti kalau saya ceritain itu terlalu panjang. Jadi siapa yang melakukan pekerjaan baik itu saudaraku? Menurut Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kita ini saudara. Siapa itu? Siapa saudara? Kita. Siapa kita itu? Yaitu yang disebut buatan Allah. Tapi maaf kata kalau saudara banyak yang gak merasa kita saudaraku. Kenapa? Pastor Filipus semalam mengatakan ada seorang yang membuat dunia akhirnya berubah pikiran dan menjadi banyak ateis, tidak percaya kepada Tuhan.
Mengapa? Pengajarannya mengatakan manusia keturunan Manke. Jadi kalau saudara bukan keturunan yang disebut kita, saudara ikut pengajarannya siapa? Keturunan monyet, itu pengajarannya Charles Darwin, saudaraku. Saya percaya di sini semua kita adalah kita, saudaraku. Siapa itu? Manusia. Siapa manusia itu, saudaraku? Buatan Allah. Tapi tidak semua orang buatan Allah mau melakukan pekerjaan baik, termasuk orang Kristen, saudaraku. Mengapa? Karena dia tidak sadar diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu persoalannya, saudaraku. Artinya apa? Artinya kalau semua orang sadar dia itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang dalam pengertian saya yaitu ciptaan baru atau orang-orang yang memiliki seperti hati Kristus, atau yang disebut orang benar, saudaraku. Kalau saudara ciptaan baru yang kemudian disebut orang benar, saudaraku, seharusnya hati saudara punya kerinduan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, saudaraku. Amin, saudara. Kalau sampai saudara di sini sudah merasa jadi orang Kristen, sudah merasa dibaptis, bertobat, tapi tidak punya kerinduan melakukan pekerjaan baik, saya pertanyakan, saudara ini orang di dalam Kristus atau bukan? Itu persoalannya, saudara. Dalam kitab lain dikatakan supaya kebaikanmu diketahui semua orang, katanya, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen sampai tetangganya, kawannya bilang, ih orang itu pelit, ih orang itu kikir, ih orang itu jahat, ih orang itu pemarah, ih orang itu tidak bisa ngampuni. Saudaraku, ini orang benar atau bukan, saudaraku? Kalau dia orang benar, pasti dia melakukan pekerjaan baik. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah ya. Artinya salah, saya maksudkan apa? Banyak orang baik belum tentu orang benar, saudara. Ingat ya, orang baik belum tentu orang benar. Tapi kalau orang benar harusnya dia orang baik, saudaraku. Tapi kalau orang baik belum tentu orang benar. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku? Di Indonesia hari-hari ini banyak orang tiba-tiba muncul jadi orang baik, saudara. Mengapa? Karena mereka punya pamrih. Mereka punya maksud-maksud tersembunyi. Apalagi menjelang namanya parliament election, saudaraku. Tiba-tiba muncul orang-orang jadi berbuat baik, saudaraku. Supaya apa? Supaya orang kemudian pilih dia jadi wakil rakyat. Saudara tahu seperti ini? Oh, tiba-tiba Pastor Griman buka lowongan pemilihan penatua di gereja. Tiba-tiba muncul orang-orang berbuat baik yang dulunya nggak ramah jadi good morning. Yang dulunya nggak suka memberi, bawa persembahan dikipas-kipas, saudaraku. Wah, dia pemberi. Supaya apa, saudaraku? Kelihatan baik. Motifnya apa? Dipilih jadi penatua. Nah, ini tentu hal yang salah, saudaraku. Ya, ini bukan orang benar. Orang benar tidak ada pamrih. Orang benar tidak ada motif supaya dipuji orang, supaya mungkin dipilih menjadi wakil rakyat di pemerintahan, di government, di kerajaan. Bukan itu, saudaraku. Itu di Indonesia banyak. Dulunya nggak pernah berbuat baik, tiba-tiba berbuat baik. Ditunjukin, dimasukkan TV, disuting. Supaya apa? Wah, dia berbuat baik. Akhirnya orang simpati. Dia calonkan jadi gubernur, dia calonkan jadi pemegang kekuasaan, dia calonkan dirinya jadi wakil rakyat, saudaraku. Pas momen untuk election parlemen, saudaraku, parlemen election, akhirnya apa? Orang banyak tiba-tiba jadi baik, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ada orang berbuat baik, kepingin jadi namanya bupati, ya, wali kota atau mayor, saudaraku. Karena dia berpikir kalau dia berbuat baik banyak orang akan pilih dia. Tiba-tiba apa, saudaraku? Waktu pemilihan namanya bupati atau kepala daerah, ya, dia nggak kepilih, saudaraku. Karena dia punya motif supaya orang hormati dia, pilih dia, saudaraku, nggak kepilih. Tiba-tiba, saudaraku, setelah itu dia jadi gila, saudaraku. Ngomong-ngomong sendiri, jalan telanjang dia, saudaraku. Gara-gara apa? Dia nggak kepilih, saudaraku. Kalau saudara motifnya berbuat baik supaya pastormu puji kamu, saudara salah, nanti saudara bisa stres.
saudara sudah berbuat baik. Pastor Grayman senyum aja enggak, karena lupa suatu saat. Pastor kan suatu saat mikir yang lain. Ada jemaat datang, dia kemudian mikir yang lain. Kemudian orang yang punya motif enggak baik bilang apa? Pastor ini, padahal saya sudah buat baik, padahal sudah bantu gereja, beliin barang gereja, kok saya datang enggak disambut sama pastor ini? Akhirnya apa? Dia marah sama pastor, saudaraku. Kenapa? Motivasinya salah, saudaraku. Jadi kalau orang motivasinya untuk dirinya sendiri, dia bisa kecewa sama pastor, dia bisa kecewa sama orang, dia bahkan bisa gila, saudaraku. Di Indonesia banyak orang kayak gitu, saudara. Setiap ada namanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan wakil rakyat, itu rumah sakit mental hospital, saudaraku, rame, saudara. Bener. Iya, banyak orang stres, saudaraku, bahkan gila. Bener, saudara. Kalau saudara mau berbuat baik itu tujuannya dihormati orang, dipuji orang, stres nanti, saudara. Ya, di dalam Alkitab ada contoh bagaimana seorang yang memang dia berbuat baik, saudara, bukan karena motif-motif supaya dia dihormati, tidak, tapi memang dia seorang yang berbuat baik, saudara. Itu di dalam Alkitab ada cerita tentang perempuan Sunem, saudara. Di dalam 2 Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17, saudara bisa melihat cerita itu. Jadi suatu saat, kalau saya baca ini mungkin kita akan makan waktu beberapa menit, tapi tidak ada salahnya kita akan baca aja. Supaya cerita kita semakin jelas, saudara. 2 Raja pasal yang ke-4 ayat 8 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah ia menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkata Elisa, apa yang dapat ku berbuat baginya? Jawab Gehazi, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti dikatakan Elisa kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan sebuah cerita di sini, contoh tentang orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Diceritakan dalam cerita itu seorang perempuan Sunem, ya, dia orang yang sangat mampu secara ekonomi, dan kemudian apa? Dia, saudaraku, melakukan pekerjaan baik. Apa yang dikatakan di situ? Dia tahu ada seorang hamba Tuhan, dia tahu ada abdi Allah, saudaraku, dia tahu ada orang yang perlu dibantunya, saudaraku, maka dibantunya, yaitu apa? Biasa abdi Allah itu mungkin berpergian, dia, saudaraku, kemudian dibantunya untuk diberi makanan, diundang makan, saudaraku. Bahkan dikatakan di situ diundang sampai beberapa kali. Artinya apa? Dia melakukan hal yang baik, saudaraku, kepada hamba Tuhan, melakukan yang baik kepada orang di sekitarnya, khususnya kepada hamba Tuhan. Nah, orang benar pasti melakukan pekerjaan baik, saudaraku. Apa pekerjaan baik di sini? Perempuan itu mengundang hamba Tuhan makan, saudaraku. Ya. Jadi kalau saudara belum pernah mengundang pastormu, sekali-sekali undanglah pastormu. Ya, saudara, undang pastormu datang. Pastor, yuk datang ke tempat saya makan bersama, gitu, saudaraku. Ya. Tapi hari-hari ini, saudaraku, ini lucu juga, saudaraku. Ya, mengapa?
semakin banyak jemaat Tuhan datang ke gereja, ya. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Ya, mungkin karena mau menggenapkan firman Tuhan juga kan, memberkati pastor dengan makanan. Diundanglah pastor saudaraku datang ke rumahnya. Ya, saudara bisa bayangin kalau jemaatnya itu 200 saja, 200 pintu, 200 rumah, 200 rumah tiap malam mengundang pastor saudaraku. Pastornya tiap malam di servis saudaraku ya. Akhirnya apa? Pastornya gemuk saudaraku. Nah, jadi di Indonesia banyak sekarang. Kan Alkitab katakan, ya, hamba Tuhan itu bisa mati di mana saudaraku? Di ujung pedang saudara. Tapi ingat saudaraku, di Indonesia banyak sekarang hamba Tuhan mati di ujung sendok saudara. Banyak makan. Nah, kalau jemaatnya banyak, gak usah undang pastor makan saudaraku. Karena pasti pastornya sudah makmur. Amin ya pastor Kiriman. Sudah makmur secara makan, sudah makmur. Tapi ajaklah pastormu medical check saudara, cek kesehatan. Sekarang nggak perlu saudara undang pastor Giliman makan, sekali-sekali boleh, tapi jangan sering-sering saudaraku. Tapi bagusnya ajak cek kesehatan, pastor. Saya undang engkau untuk pergi ke dokter, periksa kesehatanmu, karena saya sayang sama kamu. Jangan-jangan engkau kolesterol, jangan-jangan engkau darah tinggi. Sekarang kalau memberkati hamba Tuhan jangan dengan makanan saudaraku, tapi kalau memberkati kami boleh dengan makanan saudara. Saya mulai kemarin diundang oleh bukan diundang, diajak Pastor Philip makan saudaraku. Ya, jadi Pastor Philip ini juga orang benar, maka dia melakukan pekerjaan baik. Ya, dia ajak kami makan. Saya booking hotel, rupanya hotelnya buruk saudara. Ya, di iklannya bagus. Wah, fotonya bagus. Sampai di sini, wah, hotelnya buruk sekali. Ya, saya ketemu orang benar yang punya hati yang baik saudara. Maka Pastor Philip carikan saya hotel yang bagus saudaraku. Dan saya nginaplah di hotel yang bagus saudaraku. Tidak cuma dapat hotel bagus, setiap makan juga Pastor Philip yang ajak saya makan saudaraku. Jadi ada orang benar yang melakukan pekerjaan baik. Dan saya percaya di sini banyak orang benar saudaraku. Amin. Dan pastinya saudara melakukan pekerjaan baik. Tapi jangan undang semua saya hari ini makan saudara. Kalau saudara ada 20 orang undang saya makan, Pastor Sony, Pastor Filipus, ayo saya undang makan 20 orang. Saya bilang gak mau. Mengapa? Perut saya gak mampu. Gimana saya bisa makan hari ini 20 kali saudaraku kan gitu kan. Tapi saya buka lowongan saudaraku. Lowongan apa? Kalau saudara mau undang saya makan, hanya 3 orang boleh undang saya makan saudaraku. Mengapa 3 orang? Karena saya akan makan 3 kali lagi di kota ini saudaraku. Nanti siang, nanti malam dan besok pagi. Jadi kalau saudara mau undang makan, itu pun saudara harus permisi, minta izin sama Pastor Philip saudaraku. Karena dia yang selama ini ajak saya makan. Jadi kalau saudara mau undang saya makan, karena saudara mau melakukan udah baik, maka saudara mengundang saya makan, sama seperti perempuan Sunem, izin dulu ke Pastor Philip. Pastor Philip, boleh enggak Pastor Sony, Pastor Filipus, hari ini saya yang traktir dia makan. Karena Pastor Filipus juga mau melakukan pekerjaan baik, dia bilang apa? Gak usah, saya aja, kata dia saudara. Ya ini intermezzo aja saudara ya. Jadi saudaraku, perempuan Sunem itu undang hamba Tuhan makan. Bahkan tidak cuma mengundang hamba Tuhan makan, dia tahu saudaraku bahwa itu hamba Tuhan, dia lakukan yang terbaik saudaraku. Kalau saudara ketemu sama orang cinta Tuhan, orang yang melayani Tuhan, yang hatinya betul melekat kepada Tuhan, lakukan pekerjaan yang baik, lebih baik saudaraku, yang terbaik. Kenapa? Ingat saudaraku, itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan saudara. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Dia kemudian tahu itu hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan tuh sering pelayanan ke sini. Biar saya buatkan kamar, katanya saudaraku. Ya, saya katakan dalam ayat 9-10, tahu dia itu hamba Tuhan, maka diberikan pada hamba Tuhan diperbuat yang paling baik saudaraku. Dia buatkan kamar, dia buatkan saudaraku tempat yang bagus. Sehingga apa? Biasanya kalau hamba Tuhan ini, kalau dilayani baik saudaraku, hatinya betul-betul semakin tertuju kepada Tuhan. Itu apa? Mendoakan orang yang menabur kebaikan saudaraku. Dan itu yang terjadi sama perempuan Sunem saudaraku. Ya. Begitu Elisa sering dilayani, dikasih kamar bagus, kemudian Elisa merasa gak enak saudaraku. Maka kemudian Elisa tanya, kira-kira apa yang bisa saya perbuat untuk perempuan ini? Apa dia perlu saya laporkan kepada raja? Apa masalahnya? Apa perlu saya laporkan kepada kepala tentara, mungkin ada orang ganggu dia? Ya, itu yang dilakukan oleh saudara, oleh Elisa.
Artinya ada upah yang baik. Boleh slide-nya dinaikkan sedikit lagi. Slide-nya. Ada upah bagi orang baik. Orang benar saudaraku melakukan berbuat baik itu karena karakternya, itulah sifatnya saudaraku. Tapi ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia saudaraku. Kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan motivasi yang murni saudaraku, yang dikatakan itu baik bagi orang-orang sekitar kita, Tuhan pasti memperhitungkan saudaraku. Itu yang terjadi kepada perempuan Sunem. Ada upah bagi orang baik saudaraku. Setidaknya hamba Tuhan itu akan mendoakan orang itu dengan sungguh-sungguh saudaraku. Itu yang terjadi kepada perempuan Sunem saudaraku. Kemudian Elisa menyuruh hambanya Gehazi, kok tanyakan apa jadi masalah dia. Kemudian Gehazi ingat, oh perempuan itu pastor belum punya anak. Baik, saya panggil dia dan saya akan berdoa buat dia, kata saudaraku. Maka kemudian perempuan itu diundang oleh pembantunya Gehazi, oleh pembantunya Elisa yang bernama Gehazi. Maka kemudian Elisa berkata, tahun depan engkau akan menggendong anak. Perempuan Sunem gak percaya, mana mungkin pastor, mana mungkin. Tapi itu perkataan hamba Tuhan. Kalau engkau berbuat baik, pasti banyak orang yang mau mendoakan engkau saudara. Itu sudah hukumnya. Apalagi kalau engkau menabur kebaikan kepada hamba Tuhan, kepada pastor saudaraku. Dia pasti akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang baik kalau dia punya masalah, banyak orang akan berdoa, sama seperti Ahok di Indonesia. Saudara pasti sudah dengar kabar Ahok, Pastor Philip sudah cerita juga tentang Ahok. Bagaimana banyak orang dibantu dia hanya karena persoalan agama, beda agama, orang mau jatuhkan dia saudaraku. Saat dia di penjara, di balai kota saudaraku ya, itu ribuan bunga, ya papan bunga di situ. Orang kirim saudaraku, tanda rasa keprihatinan. Orang baik pasti didoakan saudaraku sama orang-orang di sekitarnya. Kalau engkau berbuat baik, pasti orang-orang mendoakan engkau saudaraku. Apalagi engkau berbuat baik kepada hamba-hamba Tuhan, pasti doanya hamba Tuhan lebih kenceng lagi saudaraku. Tuhan tolong pergumulannya ibu itu Tuhan. Tolong Tuhan pergumulannya bapak itu Tuhan. Bahkan bisa sampai menangis-nangis saudaraku. Apalagi kalau ada orang baik susah saudaraku. Dalam Alkitab diceritakan dalam Kisah pasal 9 ayat 36 sampai dengan 40, di situ ada seorang yang sangat baik yang bernama Tabita, ya. Suatu saat di kota Yope, seorang yang bernama Tabita saudaraku yang dikenal berbuat baik, sakit saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi saat dia sakit? Bahkan tidak cuma sakit, dia meninggal saudaraku. Semua orang yang mengalami kebaikannya pada menangis saudara. Pada sedih, kenapa orang baik ini saudaraku kok cepat meninggal gitu saudara ya. Kan begitu saudara ya, kalau ada orang baik cepat meninggal itu rasanya kita sangat sayang kan gitu kan. Amin saudara. Kalau bisa banyaklah orang baik di sekitar kita kan gitu saudara ya. Nah suatu saat di kota Yope saudaraku itu terjadi seorang bernama Tabita saudaraku. Sakit dan kemudian meninggal saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Di situ ada seorang hamba Tuhan yang bernama Petrus sedang lewat di kota itu saudaraku. Orang-orang itu dengar seorang yang bernama Petrus, hamba Tuhan itu pakai Tuhan luar biasa untuk memberikan atau menyalurkan kasih karunia Tuhan saudara. Maka apa yang terjadi saudara? Orang-orang ini punya inisiatif untuk memanggil Petrus. Datanglah ke tempat kami, ada orang baik, sakit bahkan sampai meninggal kata saudaraku. Akhirnya Petrus pergi saudara, pergi ke tempat itu saudara, dan akhirnya apa? Orang-orang khususnya para janda-janda saudaraku nunjukin baju. Kau lihat nih bajuku ini, ibu itu yang kasih ibu itu, dia meninggal. Banyak orang nangis saudaraku. Biasa kalau orang baik sampai meninggal saudaraku, itu biasanya banyak yang datang. Ya kan gitu saudara ya. Orang baik lagi susah atau mengalami insiden musibah saudaraku, banyak orang datang saudaraku. Untuk apa? Menghibur dia saudara. Demikian juga di kota Yope ini, seorang ibu bernama Tabita sakit, tidak cuma sakit tapi meninggal saudaraku. Banyak orang menangisi dia saudaraku. Dan akhirnya Petrus datang dan kemudian Petrus berkata, baiklah kalian keluar dulu biar aku berdoa. Kemudian apa? Petrus berdoa, bangkitlah engkau Tabita. Maka Tabita melek dan dia hidup lagi saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang baik mendoakan saudaraku. Banyak orang mendoakan orang yang baik, maksud saya. Kalau saudara
berbuat baik, itu pasti banyak orang mendoakan saudara, pasti banyak orang saudaraku mengingat saudara. Apalagi kalau kebaikanmu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan saudara. Pasti banyak orang peduli atau memperhatikan engkau saudaraku, lebih daripada biasanya. Jadi pastor itu memperhatikan semua orang saudaraku, tapi sebagai manusia tetap pastor juga memperhatikan orang-orang yang baik, dan itu akan diingat terus saudaraku, ya, akan diingat terus. Amin saudara. Siap berbuat baik? Harusnya saudaraku engkau berbuat baik. Itu kenapa? Karena karakternya ciptaan baru. Itu kehidupan seperti Yesus sendiri saudaraku, berbuat baik saudaraku, ya. Terakhirnya slide-nya, ingat saudaraku, kalau engkau berbuat baik itu adalah sifatmu atau memang itu karaktermu, memang karakter orang benar pasti berbuat baik saudaraku, ya. Engkau bisa berbuat baik kepada siapapun juga, kepada hamba Tuhan. Dan saya banyak menemukan orang berbuat baik kepada saya saudaraku, yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya duga saudaraku. Manusia saya bisa salah menilai orang. Saat kita ketemu dengan orang gak jarang kan kita menilai salah saudaraku. Ah, dia wajahnya seram, kumisnya tebal, seram. Syukur di sini tidak ada yang punya kumis saudaraku ya. Kalau saudara kumisnya tebal pasti saya bilang apa? Ih, serami orang itu pasti jahat dia gitu saudara. Tapi saya sering salah juga saudaraku. Suatu saat saya di tempat pelayanan saya baru ketemu dengan orang seram saudaraku. Ada ini lagi, bulunya di sini saudara. Ada kumis tebal lagi. Saya pikir ih orang ini. Tapi apa saudaraku? Setelah kenal senyum dia. Ternyata murah senyum juga orang ini ya. Tapi pas ketemu saudaraku, saya pikir orang nggak baik saudara. Jangan sampai salah, di Indonesia banyak orang kelihatannya baik saudara. Datang ke rumah, sama seperti saya, pakai dasi. Pakai tas. Pakai tas saudara. Datang ke rumah, jangan salah, dia bisa penipu saudara. Jangan salah. Makanya biasanya kalau orang cuma lihat lahiriahnya, dia sering salah. Di Indonesia, di kampung-kampung, banyak gadis-gadis kampung suka kawin sama hamba Tuhan. Kenapa? Saudara tahu hamba Tuhan? Jalan pakai dasi biasanya. Pergi bawa tas. Bawa tas, tasnya yang bagus. Biasa, tasnya laptop. Kan tas bagus saudara. Maka dikira hamba Tuhan itu banyak duit. Dia seperti pengusaha. Maka banyak orang mau menikah sama hamba Tuhan. Kenapa? Modelnya pengusaha saudara. Padahal apa? Duitnya tipis ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau cuma melihat akhirnya bisa kecewa saudara ya. Kalau hamba Tuhan itu pakai dasi, memang dari sononya lagunya kayak gitu. Kerja buat Tuhan selalu manis walau tanpa gaji asal pakai dasi kata saudara. Ya. Iya. Hamba Tuhan mau pakai dasi, tapi biasanya nggak punya gaji, itu persoalannya saudaraku. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya mau ingatkan hari ini supaya engkau berbuat baik, saudara. Itu karena karaktermu. Kalau saudara belum berbuat baik, saudara engkau diragukan, engkau ini orang benar atau bukan. Kalau engkau orang benar, pasti engkau rindu berbuat baik supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jangan sampai salah, berbuat baikmu bukan untuk dirimu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini coba cek hatimu, sudahkah engkau berbuat baik? Coba kau cek kalau engkau ke gereja. Engkau ingin berbuat baik kepada Tuhan, katakanlah memberi persembahan saudara. Mau jujur saudara, kalau engkau memberi persembahan, persembahanmu yang terbaik atau enggak saudara? Saya mengajar memberi persembahan, jangan pakai uang yang kumel-kumel. Uangnya buruk-buruk saudara, kertasnya buruk, apalagi nilainya buruk. Sudah selerinya gajinya 2.000 ringgit, ke gereja persembahannya 1 ringgit saudara. Keterlaluan ini, gajinya 2.000 ringgit, persembahannya kalau beli kasih offering 1 ringgit saudaraku. Mana bisa disebut dia memberi yang terbaik, memberi baik kepada Tuhan.
apalagi yang terbaik saudaraku. Kan seperti itu saudaraku. Kalau engkau gajimu bagus, berilah yang terbagus untuk Tuhan. Beri yang terbagus. Saudara, yang terbagus uang di Malaysia ini berapa saudara? Ya? 100 kan? Tapi nggak jarang kita ini kalau ke gereja, uang 100 itu rasanya mahal saudara. Betul ya pastor ya? Tapi kalau pergi ke mall, uang 100 sangat murah sekali. Beli apapun juga cuma dapat sedikit saudara. Tapi kalau ke gereja, uang 100 ini sangat mahal sekali. Ya. Kita beri ke gereja 100, banyak, besar. Tapi kalau engkau cinta Tuhan dan engkau diberkati secara ekonomi sama seperti perempuan Sunem, beri yang terbaik saudaraku untuk Tuhan. Ya, jangan 1 ringgit, jangan 2 ringgit saudaraku, tapi beri yang terbaik. Kalau engkau bawa ada 10, 100-an 10, beri yang terbaik, salah satu ambil saudaraku. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan firman Tuhan di hari ini dengan kita introspeksi diri kita saudara. Kita introspeksi diri kita, benarkah kita ini sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Bagaikan bejana siap dibentuk, biarlah melalui hari lepas hari Tuhan terus koreksi kita untuk kita semakin menjadi seperti Kristus. Kita memberi yang terbaik hidup kita untuk Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup